Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengembangan karir. Anggota dari kelompok 8 ada Dwi Andriani, NPM 1702101008, Selvi Ardiani Saputri, NPM 1702101017, Nisa Nurbaiti, NPM 170210101025, dan Listia Damayanti, NPM 151411285. Kami membagi materi kami menjadi 3. Yang pertama ada ranah pengembangan guru, yang kedua ranah pengembangan karir, dan yang ketiga kenaikan pangkat. 1. Ranah pengembangan guru. Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama itu akan efektif jika seorang guru memiliki derajat profesionalitas yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar di atas. Lalu, apa fungsi pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru? Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan untuk menjaga agar kompetensi profesinya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan olahraga. Sedangkan sistem yang digunakan untuk pengembangan dan peningkatan ini melalui pembinaan dan pengembangan keprofesian guru dan akan berlanjut dengan perolehan jabatan fungsional. Kompetensi seorang guru. 1. Kompetensi pribadi atau pemantapan kedewasaan, kearifan, dan kewibawaan seorang guru. Yang kedua, kompetensi sosial atau kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, kompetensi pedagogik atau kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan pengembangan peserta didik. Yang keempat, kompetensi profesional atau kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar bisa membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Tujuan khusus pembinaan pendidik adalah yang pertama, mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, staf, dan komunitas sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau sekolah. Yang ketiga, mampu melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu pengembangan karir guru. Pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pengertian karir. Karir adalah garis yang merangkai titik-titik yang kamu torehkan selama kehidupanmu. Karir bukan sebuah keadaan. Karir adalah sebuah proses yang merangkai beragam keadaan sepanjang hidupmu. Manfaat pengembangan karir guru. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru. Yang kedua, memperluas wawasan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, sanggup mengorganisir, membimbing, mendorong, dan menilai proses dan hasil-hasil belajar murid-murid di sekolah. Yang kelima, menumbuhkan semangat kerja bagi guru dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Selanjutnya, ranah pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pemerintah dan guru itu sendiri.
Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu sekolah sebagai satuan administrasi pangkalnya dan dapat juga bersifat lintas sekolah. Ranah pengembangan guru. Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas ini akan berjalan efektif jika seorang guru memiliki profesional dalam kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar. Selanjutnya ada kenaikan pangkat. Cara mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan guru yaitu yang pertama, mencanangkan bentuk-bentuk pembelajaran inovatif dalam bentuk penilaian kinerja guru atau PKG. Yang kedua, guru juga wajib mengikuti tugas-tugas tambahan sebagai unsur penunjang. Apa yang terjadi jika guru tidak bisa naik pangkat atau jabatan? Jika guru tersebut tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa mengumpulkan angka kredit pada jenjang pangkatnya selama waktu yang telah ditentukan, maka ada konsekuensi tersendiri berupa pencabutan tunjangan profesionalnya sesuai peraturan perundang-undangan. Berikut tugas guru berkaitan dengan kenaikan pangkat atau jabatan. Tugas utamanya meliputi 1. Setiap guru wajib melaksanakan butir kegiatan subunsur proses pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, semakin tinggi jenjang jabatan guru, maka semakin luas dan berat tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya. Yang ketiga, kewajiban guru dalam pembelajaran atau pembimbingan meliputi merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan perbaikan dan pengayaan, melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, khusus untuk guru kelas, di samping wajib melaksanakan proses pembelajaran, wajib melaksanakan program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan terkait dengan kenaikan pangkat atau jabatan guru. Tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat atau jabatan mencakup 3 unsur. Yang pertama, subunsur pendidikan. Subunsur pendidikan dibagi menjadi 2, yang meliputi subunsur mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar atau ijazah, subunsur mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi. Yang kedua, subunsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu. Penilaian kinerja subunsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dilakukan dengan sistem paket. Yang ketiga, subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Hambatan dalam kenaikan pangkat guru. Banyak faktor yang menjadi hambatan bagi kenaikan guru. Ada 3 hambatan yang sering dialami seorang guru yang akan naik pangkat. Yang pertama, hambatan kultural. Hambatan kultural dapat diartikan sebagai hambatan budaya kerja guru yang tidak mendukung perbaikan karir guru. Guru sudah merasa nyaman dengan kebiasaan dan pola mengajar siswa yang diterapkan selama ini. Yang kedua, hambatan administratif. Ada 4 kelemahan hambatan administratif. Yang pertama, kelemahan mengarsipkan surat SK, surat tugas, atau bukti fisik lainnya. Yang kedua, kelemahan menyajikan bukti-bukti untuk kenaikan pangkat. Yang ketiga, kelemahan dalam pemahaman peraturan tentang jabatan guru. Dan yang keempat, ketidaktepatan waktu mengusulkan berkas kenaikan pangkat. Dan yang terakhir, hambatan struktural. Hambatan ini ada 2. Yang pertama, keterlambatan dalam pengajuan kenaikan pangkat ke Kanwil, sehingga guru sering terjebak pada rutinitas. Dan yang kedua, keterbatasan tenaga tim
penilaian angka kredit guru baik di tingkat Kemenek kabupaten maupun Kanwil tingkat provinsi. Solusi bagi guru dalam kenaikan pangkat yaitu untuk mengatasi hambatan tersebut ada beberapa langkah yang harus ditempuh guru sehingga proses kenaikan pangkat dan jabatan guru dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Yang pertama, pemenuhan tugas mengajar. Yang kedua, pahami peraturan yang ada. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan menulis KTI. Dan yang keempat, pemenuhan syarat administratif. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.